daring, jadi kita melaksanakannya secara daring. Jadi lumayan banyak sebenarnya yang belum Anda dapatkan di farmakoterapi. Jadi ada tiga materi sebenarnya. Yang pertama ada nanti osteoporosis, ini setelah itu ada rheumatoid arthritis dan juga ada osteoartritis. Jadi lumayan panjang waktunya, semoga Anda nggak tidur ya. Karena yang kemarin aja luring aja sudah pada ngantuk-ngantuk. Padahal masih pagi juga kuliahnya. Saya mulai saja. Baik, jadi yang pertama nanti kita membahas mengenai osteoartritis. Bentar. Nah, sebenarnya kalau osteoporosis ini sebenarnya ada hal yang umum ya kayaknya. Maksudnya bukan hal yang baru buat kita semua. Jadi sebenarnya kita itu sudah sering mendengar dan sebenarnya sudah cukup tahu sebenarnya tentang osteoporosis itu sebenarnya apa gitu. Sebenarnya terjadi pada siapa dan bagaimana sih tanda-tanda kalau orang mengalami osteoporosis. Cuma nanti kita bahas kenapa sih bisa terjadi osteoporosis sehingga nanti sebenarnya terapi osteoporosis itu apa saja gitu ya. Jadi kalau dari bahasanya, osteoporosis itu ada berasal dari bahasa osteo dan porosis. Jadi dan porosis ya. Jadi osteo itu adalah tulang, kemudian poros itu adalah poros. Jadi memang berlubang-lubang atau penuh dengan rongga ya, berongga. Sehingga kalau kita bandingkan nanti tulang dari orang-orang yang normal dengan tulang orang yang mengalami osteoporosis akan berbeda. Jadi kalau orang yang normal tulangnya itu ya memang berongga tapi tidak sebanyak atau tidak sebesar seperti orang-orang yang osteoporosis. Sehingga makanya kalau orang-orang osteoporosis itu mereka akan diminta untuk atau apa ya konseling untuk orang-orang osteoporosis akan diusahakan gimana caranya supaya orang-orang osteoporosis itu nggak gampang jatuh atau menghindari supaya mereka jatuh. Pokoknya jangan sampai mereka jatuh. Kenapa? Karena kontur dari tulang mereka itu sudah berongga sekali. Kalau mereka jatuh, kemungkinan mereka untuk mengalami patah tulang juga menjadi semakin besar. Nah, itu biasanya akan banyak terjadi pada orang-orang yang mengalami osteoporosis. Nah, sebelum kita masuk ke osteoporosis, definisi dari osteoporosis, sebelum kita masuk ke penyebabnya apa, kemudian bagaimana sih perjalanan dari osteoporosis dan bagaimana juga terapinya, kita harus tahu dulu tentang osteologi. Jadi ilmu-ilmu terkait tulang, di mana sebenarnya tubuh kita itu tersusun atas kurang lebih 206 tulang dan juga 600 otot. Di mana 206 tulang kita itu tersusun atas dua tipe atau dua jenis tulang. Yang pertama kita kenal dengan tulang kompak atau tulang kortikal, yang penyusun utamanya 80% penyusun dominannya itu adalah tulang kompak atau tulang kortikal, dan sisanya adalah tulang spongi atau tulang trabekular. Pernah makan tulang ayam kan ya, atau tulang hewan lah ya, tulang ayam, tulang sapi, pasti pernah. Nah, bagian yang memanjang, yang lebih keras, itu kita kenal dengan tulang kompak atau tulang kortikal. Sedangkan bagian yang biasanya bisa kita makan, masih bisa kita makan karena dia agak lunak, gitu ya. Jadi dia agak berongga, itu adalah tulang spongi atau tulang trabekular. Nah, tulang kompak itu fungsinya adalah untuk membentuk tubuh kita, membentuk apa ya, badan kita. Kemudian juga sebagai untuk fungsi proteksi karena memang benar-benar dia jauh lebih keras. Makanya namanya kompak gitu ya, benar-benar keras dan padat. Itu adalah tulang kompak atau tulang kortikal. Sehingga dia punya fungsi dalam melaksanakan fungsi proteksi. Kemudian tulang kompak atau tulang kortikal ini dia rusak oleh apa? Oleh adanya penuaan atau karena imobilisasi. Jadi kalau misalnya kita lama nggak bergerak, kita sakit di tempat tidur lama, maka tulang ini akan mudah mengalami kerusakan. Nah, berbeda dengan tulang kompak, tulang spongi atau tulang trabekular ini, dia sifatnya sebagai supporting aja, karena memang yang membentuk adalah tulang kompak, spongi itu sifatnya adalah supporting. Fungsi dari tulang spongi yang utama itu adalah melakukan fungsi atau aktivitas metabolik. Nanti Anda akan mengenal ini ketika kita belajar tentang bagaimana cara tulang untuk membarui atau meregenerasi ulang tulang sehingga dia selalu dalam keadaan yang baru. Nah, nanti itu adalah fungsi dari tulang spongi atau tulang trabekular. Di mana fungsi dari tulang spongi atau tulang trabekular ini ternyata dipengaruhi oleh hormon. Ketika terjadi hormon defisiensi atau kekurangan dari hormon, maka akan mudah sekali untuk tulang spongi atau trabekular ini menjadi rusak. Nah, inilah kenapa, makanya kenapa osteoporosis itu
Satu, dia meningkat kejadiannya karena usia, dan dua, dia meningkat kejadiannya kalau terjadi defisiensi dari hormon. Sehingga kenapa osteoporosis itu banyak terjadi pada wanita postmenopause. Karena kalau pada wanita postmenopause, di atas usia 50, nah itu udah mulai tuh karena terjadi kekurangan dari hormon estrogen. Nah ternyata hormon-hormon estrogen itu dia punya fungsi yang penting dalam menjaga aktivitas metabolik dari tulang. Yang sebenarnya itu akan diatur oleh tulang spongi atau tulang trabekular. Nah, kemudian tulang itu sendiri dia tersusun atas beberapa macam senyawa kimiawi. Yang pertama adalah mineral. Mineral itu yang paling banyak menyusun dari tulang itu adalah mineral, terutama nanti ada kalsium, ada fosfor gitu ya. Di mana kalsium, fosfor itu merupakan pembentuk dari garam hidroksi apatit kita. Kemudian yang kedua adalah matriks organik keras tulang atau matriks ekstraseluler dari tulang yang terdiri dari kolagen dan non-kolagen. Di mana non-kolagennya ini ada proteoglikan, ada juga kondroitin sulfat. Jadi yang paling besar mineral, kemudian matriks organik keras tulang, di bawahnya itu adalah air dan juga lipid. Nah, selain tadi, tulang kita bagi dua, jenisnya ada kompak, ada tulang spongi atau trabekular. Penyusun tulang itu ada mineral, ada matriks organik keras tulang, ada lipid dan juga air. Nah, tulang sendiri kan dia adalah sebuah organ ya, jaringan tersusun atas beberapa sel. Ada 4 tipe sel penyusun tulang. Yang pertama adalah osteogenik. Jadi osteogenik ini merupakan sel yang pertama yang dia merupakan sel pembentuk atau cikal bakal dari osteoblas. Nah, osteoblas itu adalah sel yang bagaimana? Sel yang berfungsi untuk membentuk tulang atau bone formation. Kemudian setelah itu ada lagi yang kita kenal dengan sel osteosit. Jadi osteosit ini merupakan sel dalam tulang yang dia berfungsi menjaga atau maintenance keberadaan atau keberlangsungan dari tulang. Sedangkan yang keempat adalah osteoklas, di mana osteoklas itu merupakan sel tulang yang dia berperan dalam destruksi atau perusakan tulang. Jadi ada yang membentuk tulang, ada yang menjaga stabilitas tulang, ada yang menghancurkan tulang. Ada juga yang membentuk sel tulang yang lainnya. Jadi ada osteogenik, osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Nah, nanti pada osteoporosis ini kita akan banyak membahas bahwa ternyata osteoporosis itu terjadi karena ketidakseimbangan antara pembentukan tulang, bone formation ini, dengan perusakan tulang atau bone destruction. Jadi ada ketidakseimbangan fungsi atau kerja dari osteoblas dan osteoklas. Karena apa? Tadi contohnya karena penuaan atau karena kekurangan defisiensi dari hormon dan juga karena penyebab lain. Nanti kita bahas pada penyebab-penyebab terjadinya osteoporosis. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, beberapa pustaka atau banyak pustaka ya, pustaka itu menyebutkan atau penelitian sebelumnya itu menyebutkan bahwa sebenarnya tulang itu alive. Jadi maksudnya tulang itu hidup. Kenapa? Karena ternyata tulang itu bisa melakukan sebuah proses yang kita kenal dengan bone remodeling atau pembaharuan tulang. Di mana bone remodeling ini merupakan suatu proses yang kontinu yang secara garis besar isinya adalah bagaimana osteoklas itu akan berusaha untuk merusak tulang dengan membentuk suatu celah kecil-kecil pada jaringan tulang yang tua dan akan diikuti dengan kerja dari osteoblas di mana osteoblas akan mengisi celah-celah tadi yang sudah dibentuk oleh osteoklas diisi dengan osteoblas untuk membentuk jaringan tulang yang baru. Di mana proses ini berlangsung selama 2-3 bulan sekali. Jadi dia terus, jadi tulang kita itu tahu bahwa dalam 2-3 bulan sekali harus diperbaharui. Jadi kondisi tulang itu akan, jadi tulang-tulang yang tua 2-3 bulan umurnya itu akan dirusak oleh osteoklas sampai membentuk suatu celah, kemudian celah itu akan diisi oleh osteoblas. Sehingga membentuk suatu tulang yang baru. Begitu seterusnya. Nah, dalam kondisi yang normal, jadi ketika kita masih sehat, kemudian umur kita juga masih dalam rentang usia yang yang benar-benar masih semuanya oke, jadi di bawah usia 50, itu fungsi ini masih bisa berjalan dengan normal. Jadi fungsi bone remodeling ini terjadi dengan normal. Tetapi ketika terjadi pertambahan usia atau kemudian ketika terjadi kekurangan hormon postmenopause, maka fungsi bone remodeling ini akan mengalami gangguan.
di mana nanti nggak seimbang kerja dari osteoklas dan osteoblas, sehingga akhirnya pembaruan tulang tidak terjadi. Terjadi peningkatan aktivitas perusakan tulangnya dibandingkan dengan pembentukan dari tulangnya, sehingga tulang akan mengalami pengeroposan tulang yang kita kenal dengan osteoporosis. Jadi kalau orang-orang bilangnya bukan osteoporosis tapi keropos tulangnya, nah itu adalah osteoporosis. Nah, kalau kita lihat bone remodeling, jadi itu ada beberapa tahapan. Jadi ada 4 tahapan pada bone remodeling. Tahapan yang pertama itu adalah resorpsi, jadi penghancuran tulangnya resorption, kemudian reversal, pembentukan kembali, dipembalikan keadaan, kemudian setelah itu adalah formation, dibentuk kembali, setelah itu baru fase quiescent, jadi fase di mana sudah stabil semuanya. Nah, secara garis besar itu akan diawali oleh apa? Diawali oleh aktivitas dari osteoklas dalam dia dalam mendiskusikan, jadi dalam mencerna tulang. Jadi tulang itu harus dicerna oleh osteoklas tadi sehingga nanti dia bisa membentuk suatu celah atau suatu lubang atau gap tadi. Jadi osteoklas ini akan datang, dia akan berusaha untuk mendigesti atau mencerna tulang kita sehingga membentuk suatu celah seperti ini. Nah, baru kemudian nanti si osteoklas akan apoptosis atau mati dengan sendirinya. Nah, celah-celah ini akan diisi oleh siapa? Diisi oleh osteoblas. Jadi sampai membentuk celah itu adalah reversal. Kemudian ketika diisi oleh osteoblas itu adalah fase formation-nya. Jadi osteoblasnya masuk, dia akan membentuk. Oh, mineralnya dia sediain, materi organik keras tulangnya dia coba untuk bentuk gitu ya. Setelah itu ketika sudah terbentuk nih, sudah tertutup tulangnya, maka osteoblas akan terperangkap di dalamnya, dia nggak bisa keluar. Nah, ketika dia nggak bisa keluar, dia akan berubah bentuk menjadi osteosit. Dan tugas dari osteosit itu adalah menjaga mineralisasi tulang, sehingga tulang itu berada dalam keadaan yang stabil sampai waktunya dia untuk dirombak kembali. Jadi dilakukan bone remodeling yang berikutnya. Jadi ada fase formasi, kemudian fase quiescent. Jadi fase istirahatnya sudah stabil semuanya. Menunggu sampai proses resorpsi yang berikutnya. Itu secara garis besar. Secara garis khususnya, jadi secara detailnya, Anda bisa baca di Dipiro. Udah pernah baca belum? Jadi Anda cek di Dipiro, itu nanti Anda akan dapati gambaran seperti ini. Jadi Anda akan mendapati beberapa step-step terjadinya bone remodeling dan itu lebih detail. Jadi step yang pertama tadi sama. Jadi step yang pertama itu adalah step fase resorpsi. Resorption ya. Jadi terjadi penghancuran dari tulang oleh osteoklas. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi pada keadaan normal, dalam tulang itu kan adanya osteosit ya. Ketika dia tahu bahwa oh, ini sudah waktunya, sel-sel tulang sudah mulai menua, maka osteosit akan memberikan sinyal. Jadi osteosit akan memberikan sinyal dalam bentuk apa? Dalam bentuk sitokin dan faktor-faktor pertumbuhan. Jadi osteosit akan mengeluarkan sinyal yaitu sitokin dan faktor-faktor pertumbuhan. Untuk apa? Untuk menstimulasi osteoblas mengeluarkan atau melepaskan suatu senyawa kimia yang kita kenal dengan RANKL. Nah, RANKL ini akan bagaimana? Dia akan berikatan dengan reseptornya. Dia akan berikatan dengan reseptornya pada osteoklas. Jadi ini osteoklasnya. Dia punya reseptor RANKL. Sehingga RANKL yang sudah dilepaskan oleh osteoblas akan berikatan dengan RANKL reseptor yang ada pada osteoklas. Sehingga osteoklas yang awalnya dia belum matang, dia akan menjadi matang, osteoklas yang matang. Osteoklas yang matang akan mendekati permukaan tulang. Untuk apa? Untuk melepaskan beberapa senyawa kimia. Jadi osteoklas akan melepaskan beberapa senyawa kimia. Yang pertama, dia akan melepaskan enzim protease, ada katepsin, ada kolagenase, metaloproteinase, ada gelatinase, dan lain-lain. Jadi melepaskan enzim-enzim protease yang banyak. Untuk apa? Untuk melarutkan matrik organik keras tulang. Kolagen, non-kolagen, proteoglikan, dan teman-temannya. Harus dilarutkan. Jadi akan dilarutkan atau akan dihancurkan oleh proteinase.
Kemudian osteoklas juga mengeluarkan H+. Dia mengeluarkan banyak asam. Untuk apa? Untuk melarutkan garam hidroksiapatit. Jadi untuk melarutkan mineral tulang tadi. Sehingga akhirnya terbentuk suatu celah. Terbentuk suatu gap atau celah. Karena adanya penghancuran dari mineral tulang dan juga matrik organik keras tulangnya. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu akan keluar sinyal-sinyal kimia lagi. Ada sinyal-sinyal dari sitokin dan faktor-faktor pertumbuhan. Nah, sinyal-sinyal tadi, sinyal-sinyal sitokin dan faktor pertumbuhan tadi, itu akan menyebabkan, menstimulasi osteoblas kita memproduksi yang kita kenal dengan OPG, osteoprogesterone. Jadi osteoblas yang akan produksi lagi osteoprogesterone. Nah, ternyata ini osteoprogesterone ini dia bisa menghambat ikatan antara RANKL dengan reseptornya pada osteoklas. Sehingga apa? Osteoklasnya nggak bisa matang. Nah, ketika osteoklasnya nggak bisa matang, dia akan berhenti untuk bekerja, apoptosis. Selesailah masa kerja dari osteoklas. Baru kemudian si osteoblas tadi yang akan menggantikan tempat dari osteoklas. Jadi osteoklasnya akan menjadi mature atau matang. Jadi gantian. Osteoklasnya apoptosis, osteoblasnya matang. Nah, osteoblas yang matang tadi akan mengisi celah-celah yang tadi sudah ditinggalkan oleh si osteoklas. Dia akan mengisi, kemudian membentuk berbagai macam kebutuhan dari tulang. Bentuk lagi mineral tulangnya, dibentuk lagi matrik-matrik organik keras tulangnya. Sampai akhirnya dia kemudian akan terperangkap sendiri. Jadi dia akan terperangkap oleh mineral yang dia buat, oleh matrik organik keras yang sudah dia susun, dia akan terperangkap di dalamnya. Sehingga nanti kemudian dia akan berubah bentuk, berdiferensiasi menjadi bentuk sel tulang yang lain yang kita kenal dengan osteosit. Selesai. Jadi sudah terbentuk tulang yang baru dengan osteosit di dalamnya. Nanti kalau sudah waktunya lagi osteosit akan mengeluarkan sinyal dari sitokin dan faktor-faktor pertumbuhan untuk terjadi proses resorpsi tulang yang berikutnya setelah 2 sampai 3 bulan. Bisa dipahami ya. Jadi resorpsi dulu, kemudian setelah itu formasi, mineralisasi, baru kemudian quiescent. Berarti adalah fase istirahatnya. Dan ada 3 sel yang berperan di sini, ada osteoblas, ada osteoklas, dan ada juga osteosit. Yang merusak tulang, yang membentuk tulang, dan yang menjaga kestabilan atau menjaga kestabilan dari tulangnya. Bisa dipahami ya sampai di sini. Jadi itu adalah bagaimana terjadi bone remodeling. Nah, terjadinya bone remodeling ini diatur oleh beberapa senyawa kimia, termasuk hormon-hormon. Jadi ada banyak sekali yang bisa mempengaruhi kerja dari proses dari bone remodeling ini. Nah, salah satunya adalah tadi estrogen. Makanya kenapa banyak wanita yang postmenopause yang mereka mengalami gangguan bone remodeling ketika mereka mengalami postmenopause karena hilangnya dari estrogen. Ternyata estrogen itu punya fungsi apa? Estrogen itu punya fungsi meningkatkan pembentukan dari osteoprogesterone atau OPG. Sehingga RANKL nggak bisa berikatan sama reseptornya yang ada di osteoklas. Osteoklasnya tidak matang. Sehingga terjadi keseimbangan nih antara osteoblas dan osteoklas. Jadi dia baru akan matang kalau memang sudah ada panggilan bone remodelingnya. Itu kalau ada estrogen. Ketika tidak ada estrogen, maka proses ini nggak bisa terkendali. Akhirnya semakin banyak osteoklas yang matang. Ketika osteoklas yang banyak yang matang, aktivitas dari resorpsi tulang semakin meningkat. Nah, itulah yang terjadi pada orang-orang osteoporosis karena postmenopause. Jadi peningkatan aktivitas dari osteoklas yang tidak diimbangi dengan aktivitas dari osteoblasnya. Makanya tulangnya menjadi kropos tadi, semakin banyak tulang yang berongga-rongga, jadi bentuk banyak celahnya akhirnya tulangnya. Karena osteoklas sudah bikin celah, osteoblasnya nggak bisa masuk sedikit, jadi nggak sama jumlah antara aktivitas antara osteoblas dan osteoplasnya. Ini ada beberapa hormon
yang bisa mempengaruhi aktivitas dari osteoblast dan juga osteoklas. Jadi kalau kita lihat ada beberapa hormon yang akan mempengaruhi, juga beberapa senyawa kimia ya. Jadi kalau kita lihat yang mempengaruhi aktivitas osteoblast itu siapa? Paratiroid hormon. Kemudian vitamin D. Makanya kenapa kalau kita biasanya kan kita suka tambahkan konsumsi vitamin D gitu ya. Jadi vitamin D dikonsumsi bersama dengan kalsium biasanya sehingga nanti bisa meningkatkan massa tulang harapannya begitu. Kemudian kalsitonin, estrogen tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian growth hormone jadi faktor-faktor pertumbuhan, kemudian hormon tiroid. Di mana aktivitas osteoblast ini bisa dikurangi oleh yang paling banyak terjadi adalah karena pemakaian dari glukokortikoid. Pernah tahu? Obat-obat yang masuk golongan glukokortikoid, contohnya apa? Tidak ada yang pernah. Prednison ya, Bu. Iya, betul, Angelica. Jadi prednison, obat-obat kortikosteroid. Jadi kalau kita pakai jangka panjang, obat-obat kortikosteroid itu punya efek menyebabkan terjadinya osteoporosis. Kenapa? Karena ternyata dia bisa mengurangi aktivitas osteoblast, tapi meningkatkan, dan sebaliknya dia meningkatkan aktivitas dari osteoklas. Sehingga menyebabkan orang-orang yang pakai kortikosteroid jangka panjang, itu dia punya resiko terkena osteoporosis. Sehingga biasanya kalau mereka memang harus pakai kortikosteroid, akan diberikan obat tambahan lainnya. Jaga-jaga kalau nanti dia mengalami osteoporosis. Kemudian berbalikan ya, jadi kalau dia bisa meningkatkan aktivitas osteoblast, biasanya dia akan menghambat aktivitas dari osteoklas. Contohnya adalah estrogen. Estrogen bisa meningkatkan aktivitas osteoblast, di lain pihak dia bisa menurunkan aktivitas dari osteoklas. Begitu juga kalsitonin dan juga androgen, jadi hormon seksual pada pria ya. Sehingga makanya kenapa pria pun sebenarnya bisa mengalami osteoporosis. Cuman biasanya usianya jauh lebih tua lagi dibandingkan dengan wanita. Kalau wanita kan postmenopausnya 50-55. Kalau pada pria, dia bisa sampai usia 70 tahun ke atas. Jadi memang sehingga akhirnya prevalensi osteoporosis itu paling banyak memang pada wanita. Nah, kemudian karena mineral tulang itu yang paling utama itu adalah kalsium, sehingga penting sekali kita menjaga kadar kalsium dalam darah. Supaya apa? Supaya tetap seimbang kerja antara osteoklas dan osteoblast ini. Karena sebenarnya kerja mereka nih juga bisa dipengaruhi oleh kalsium. Jadi kalau kalsium dalam darah kita oke, stabil terus, baik-baik aja, maka nggak akan terjadi perubahan pada aktivitas osteoklas dan osteoblast dalam keadaan yang normal. Nah, keseimbangan kalsium ini diatur oleh 3 macam senyawa atau hormon. Yang pertama adalah paratiroid hormon, yang kedua adalah kalsitriol, dan yang ketiga adalah kalsitonin. Nanti mereka bertiga akan bekerja sama untuk menormalkan kadar kalsium dalam tubuh kita. Saya rasa ini sudah pernah saya berikan ketika kuliah Anfisman, anatomi fisiologi, tapi nggak tahu masih ingat atau enggak. Jadi kalau di sini kita bisa lihat sebenarnya gampang banget. Jadi baca ini sudah, oh paham, ternyata begini ya hubungannya antara kalsitonin, nanti kalsitriol, dan paratiroid hormon. Jadi ketika kadar kalsiumnya tinggi, ke dalam darah ya, dalam darahnya tinggi, maka nanti akan memicu kelenjar tiroid untuk melepaskan kalsitonin. Jadi kelenjar tiroid akan terpicu untuk melepaskan apa? Melepaskan senyawa yang kita kenal dengan kalsitonin. Jadi kalau kalsiumnya dalam darah tinggi, maka apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan oleh tubuh kita adalah bagaimana caranya kan supaya kalsiumnya turun dalam darah. Gimana caranya? Ya simpan kalsiumnya. Disimpan ke mana? Disimpannya adalah ke tulang. Jadi menyimpan kalsium dalam tulang. Pindahkan semua kalsium dalam darah menuju ke tulang supaya dalam darah kembali ke jumlah yang normal. Kemudian mengurangi kalsium yang diambil dari ginjal. Jadi kalau bisa tuh kalsiumnya jangan direabsorpsi tapi diekskresikan supaya apa? Supaya dalam darah konsentrasinya turun. Jadi meningkatkan ekskresi, sebenarnya meningkatkan ekskresi kalsium melalui ginjal atau menghambat reuptake kalsium dari ginjal dan juga menghambat menghambat absorpsi kalsium melalui saluran cerna. Jadi harapannya supaya dia nggak dimasuk saluran cerna, nggak disimpan, nggak direabsorpsi di ginjal tapi dikeluarkan. Harapannya supaya bisa normal. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika ternyata kadar kalsium kita ternyata turun dalam darah? Berarti kan yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kadar
kalsium. Nah, bagaimana sekarang caranya meningkatkan kadar kalsium? Sama, organnya sama-sama di tulang, sama-sama di saluran cerna, sama-sama di ginjal. Jadi kalau turun, pastinya kita akan bagaimana? Ya rombak, yang di tulang, simpenan yang di tulang itu harus kita ambil kalsiumnya. Jadi kalau kita kurang kalsium, kalsium kita di tulang itu akan diambil. Makanya kenapa kita ada orang-orang yang dia lebih mudah keropos tulangnya, bisa terjadi di mana gigi. Lebih cepat giginya berlubang misalnya. Jadi mungkin karena dia memang kurang kalsium. Ya. Jadi kita ambil kalsium dari tulang. Lalu ekskresi melalui ginjal kita hambat, kita turunkan. Jangan sampai kalsium diekskresikan supaya bisa dia tertahan dalam darah lebih banyak. Kemudian absorpsi kalsium diapakan? Ditingkatkan pastinya supaya banyak yang terjadi peningkatan kalsium di dalam darah. Bagaimana caranya? Jadi ketika terjadi penurunan kadar kalsium, maka akan terjadi stimulasi dari kelenjar paratiroid. Kalau tadi kelenjar tiroid, ini kelenjar paratiroid. Untuk melepaskan apa? Melepaskan paratiroid hormon atau PTH. PTH ini punya aktivitas apa? PTH ini nanti bisa mengaktifkan vitamin D dalam bentuk kalsitriol. Sehingga nanti dia bisa mengaktifasi 3 hal sekaligus. Meningkatkan rilis kalsium dari tulang, kemudian meningkatkan reuptake kalsium melalui ginjal, dan juga meningkatkan absorpsi kalsium melalui saluran cerna. Jadi efeknya akan pada 3 organ ini tadi. Tapi berkebalikan dengan ketika terjadi peningkatan aktivitas dari kalsitonin. Jadi kalau lebih tinggi kalsitonin, kalau kurang paratiroid hormon yang dibantu dengan vitamin D yang aktif, yang nanti kita kenal dengan kalsitriol. Nah, bagaimana sih hubungan antara PTH dengan vitamin D? Jadi sebenarnya vitamin D itu bisa didapat dari mana? Bisa kita dapatkan dari makanan. Tapi selain kita bisa dapatkan dari makanan, vitamin D itu juga bisa kita dapatkan dari kulit kita. Jadi di kulit kita tuh ada yang namanya 7 dihidrokolesterol dari kulit. Nah, 7 dihidrokolesterol itu baru bisa aktif menjadi kolekalsiferol atau vitamin D3 kalau dibantu dengan sinar UV dari matahari. Jadi dia akan dirubah menjadi kolekalsiferol. Nah, vitamin D3 ini nanti akan dirubah di hati menjadi kalsidiol. Kalsidiol akan dibawa ke ginjal dan dirubah menjadi kalsitriol 1,25 dihidroksi vitamin D. Nah, kalsitriol inilah yang punya efek pada 3 organ tadi, pada GI atau intestinal, pada tulang, dan juga pada ginjal. Sehingga nanti bisa meningkatkan kadar kalsium di dalam darah. Jadi bisa dipahami ya hubungannya antara kalsitonin, PTH, dan kalsitriol. Oke, jadi nanti keywordnya, kalau GOAT, kemarin keywordnya kan terjadi peningkatan kadar asam urat. Kalau pada osteoporosis, keywordnya adalah pembentukan tulangnya lebih kecil daripada perusakan tulangnya. Atau perusakan tulangnya lebih besar daripada pembentukan tulangnya. Bone destruction-nya lebih besar daripada bone formation. Osteoclast aktivitasnya lebih besar daripada osteoblast. Itu kata kunci pada osteoporosis. Sehingga nanti bagaimana sih caranya, obat-obat terapinya itu adalah bagaimana caranya meningkatkan pembentukan tulang dan menghambat perusakan dari tulangnya. 2 tujuannya. Obatnya dengan 2 tujuan ini aja. Oke, mari kita masuk ya ke intinya. Definisi nanti ada epidemiologi, ada penyebab, kemudian patofisiologi, manifestasi klinik, laboratorium datanya, kemudian terapi non-farmakologi, dan terapi farmakologinya. Ini kayaknya nggak usah ya, karena nanti kalau pakai ini terlalu lama dibaca sendiri. Jadi sebenarnya ada banyak mitos terkait osteoporosis yang bilang bahwa kalau kita sehat ya kita nggak mungkin kena osteoporosis. Jadi osteoporosis itu adalah sesuatu yang pasti kalau kita menua. Jadi kita tetap punya resiko, semua orang punya resiko mengalami osteoporosis karena setiap orang pasti akan menua. Walaupun ada beberapa orang juga yang dia kena osteoporosis karena masih muda, sejak dia masih muda. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan itu terjadi. Tapi bukan berarti bahwa semua orang, ada orang-orang yang aman terhadap osteoporosis, enggak. Osteoporosis itu hanya bisa kita perlambat terjadinya kapan dengan cara menjaga pola makan gitu ya.
Kemudian, oke ini aja. Epidemiologinya juga saya nggak perlu, apa ya, tidak perlu menjelaskan lebih banyak karena nanti kita akan kehabisan waktu kalau sampai bahas ini. Jadi bisa dibaca dan kita bisa melihat di sini bahwa terjadinya osteoporosis itu 1:2 untuk perempuan. Sedangkan pada laki-laki 1:8 pada usia di atas 50. Dan baru kemudian agak sama itu antara laki-laki dan perempuan setelah usia di atas 70 tahun. Dan kalau kalian lihat biaya untuk osteoporosis itu besar sekali dibandingkan dengan biaya pada penyakit lain. Karena memang kalau penyakit lain itu dia karena progresivitasnya cukup tinggi, sakit berapa lama kemudian pasiennya meninggal, sehingga biayanya itu nggak akan besar. Tapi kalau osteoporosis itu bisa kita harus membiayai dia untuk sepanjang hidupnya. Karena pasien kemungkinan dia meninggalkan osteoporosis itu kecil sebenarnya. Maksudnya lebih kecil daripada penyakit lain. Sehingga ada kemungkinan dia tetap akan terus bertahan hidup. Ya itu harus kita biayai. Nah, makanya kenapa cost-nya itu akan jadi lebih tinggi dibandingkan dengan penyakit yang mematikan lainnya. Nah, sekarang kita lihat dari definisi. Jadi, apa sih sebenarnya definisi dari osteoporosis? Jadi, osteoporosis itu merupakan suatu penyakit yang dikarakterisasi oleh penurunan dari massa tulang, BM-nya turun. Atau penurunan dari apa? Dari bone mineral density, kerapatan mineral tulangnya turun. Jadi, massa tulangnya turun atau kerapatan mineralnya turun. Dan biasanya diikuti oleh apa? Oleh perubahan dari mikroarsitektur dari tulangnya. Jadi biasanya akan terjadi perubahan nanti pada tulangnya yang diikuti nanti dengan terjadinya fraktur atau patah tulang. Jadi nanti ketika ini berubah, struktur dari tulangnya berubah, maka akan meningkatkan kerapuhan dari tulangnya sehingga meningkatkan resiko untuk fraktur atau patah. Nah, bagaimana cara untuk mencek atau cara untuk melihat atau mendiagnosa apakah dia mengalami osteoporosis atau tidak? Nah, ada satu apa ya data lab yang kita pakai untuk memastikan atau mendiagnosa apakah dia mengalami osteoporosis yang kita kenal dengan skor T-score ini ya. Nah, T-score ini adalah kita bandingkan bone mineral density, jadi kerapatan mineral tulang kita dengan orang dewasa yang normal. Rata-rata bone mineral density dari orang dewasa normal. Nanti baru ketahuan skor kita itu berapa. Nah, dikatakan osteoporosis kalau skornya itu kurang dari min 2,5. Kalau normal dia harus lebih besar daripada min 1. Kalau di antara itu bagaimana? Di antara itu kita kenal dengan osteopenia. Jadi sudah terjadi penurunan kerapatan mineral tulang, tapi belum osteoporosis. Tapi dia akan menuju ke osteoporosis. Nah, untuk osteoporosis yang parah, biasanya akan bukan hanya T-skornya rendah, tapi juga akan diikuti dengan fraktur. Jadi ini adalah definisi dari osteoporosis. Dan kita sudah punya satu data lab yang spesifik pada osteoporosis, yaitu skor T. Iya, jadi kalau kita lihat ini adalah massa tulang. Pada pria memang massa tulangnya lebih tinggi ya, lebih besar daripada pada wanita. Itu juga yang menyebabkan kenapa terjadi osteoporosis juga lebih banyak pada wanita selain karena hormonal dibandingkan dengan pada pria. Kalau kita lihat peaknya memang peak massa tulang itu terjadi usia keemasan dari tulang itu adalah pada usia 30-an. Jadi kalau Anda masih menuju ke peaknya, kalau saya sudah selesai peak, saya sudah berakhir gitu ya. Saya sudah mulai menurun. Kemudian akan semakin turun lagi kalau pada wanita, kalau kita lihat adalah setelah menopause. Jadi sudah mulai lebih curam. Kalau pada pria, penurunannya masih apa ya, masih linear lah ya. Kalau pada wanita sudah mulai agak curam karena dia post menopause. Baru kemudian akan apa ya, sejalan lagi dengan pria di atas usia 70. Ini baru mirip apa namanya garisnya. Kurvanya akan mirip antara pria dengan wanita. Nah, faktor-faktor resiko apa saja yang bisa menyebabkan seorang itu mengalami osteoporosis lebih tinggi dibandingkan orang lain. Jadi ada faktor risiko yang tidak bisa kita ubah memang. Yang pertama adalah mungkin karena kita masuk ras siapa ya Kaukasian. Nah, ya, ras Kaukasian itu mereka lebih tinggi tingkat resiko mengalami osteoporosisnya. Atau misalnya karena pertambahan usia itu sesuatu yang juga nggak bisa kita hindari. Menjadi wanita juga sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Kemudian
Ada wanita-wanita yang prematur menopause, jadi kurang dari 45 dia sudah menopause, sehingga kemungkinan dia osteoporosis lebih cepat juga semakin besar. Atau pada wanita-wanita yang ternyata dia lama nggak menstruasi, itu juga bisa menyebabkan apa namanya terjadinya osteoporosis. Kalau faktor-faktor yang bisa dimodifikasi itu biasanya berasal dari gaya hidup. Jadi ada beberapa gaya hidup yang bisa meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis, misalnya alkohol, kemudian merokok, kemudian konsumsi kopi, atau ketika ternyata kita nggak terlalu banyak mengaktifkan atau misalnya kalau kita ini apa berat badannya rendah, itu bisa mengakibatkan peningkatan resiko osteoporosis. Karena masa tulangnya lebih kecil dibandingkan orang yang berat badannya lebih tinggi ya biasanya. Kemudian ketika status kesehatannya buruk sehingga kemungkinan dia kurang kalsium, kurang vitamin D gitu ya. Padahal tulang itu butuh kalsium dan butuh vitamin D. Atau orang-orang yang imobilisasinya rendah. Jadi dia apa ya immobile misalnya karena sakit atau memang dia nggak terlalu aktif memang orangnya sehingga itu bisa meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis. Nah, berdasarkan etiologinya atau berdasarkan penyebabnya, osteoporosis kita bagi menjadi 3. Nanti setelah ini kita ada istirahat dulu ya, mungkin 5 menit atau 10 menit, baru setelah itu kita masuk ke materi yang ketiga dan keempat. Kalau berdasarkan dari penyebabnya, osteoporosis kita bagi 3. Karena postmenopause, karena senile, jadi karena memang penuaan aging. Yang ketiga karena penyebab sekunder, jadi penyebab lain selain karena hormon atau karena penuaan. Jadi kalau postmenopause sudah jelas ini nanti hubungannya sama hormon estrogen. Kalau penuaan juga hubungannya memang sama hormon, tapi dan juga dengan ini apa lebih ke penurunan fungsi dari organ. Biasanya kalau penuaan seperti ke sana ya. Sehingga kalau postmenopause kan memang paling banyak pada wanita 6:1 dibandingkan pada pria ya. Kemudian memang terjadinya 5 sampai 15 tahun setelah menopause, kemudian memang terjadinya karena penurunan dari estrogen. Kalau senile ya karena dia aging ya, sehingga terjadinya paling banyak terjadi di atas usia 70 tahun dan perbandingannya wanita banding pria 2:1. Kalau sekunder itu karena terjadi karena penyebab lain. Bisa karena penyakit, bisa juga karena obat. Tadi misalnya karena obat, pemakaian kortikosteroid jangka panjang. Atau mungkin karena penyakit. Ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa menyebabkan seseorang itu eh, lebih rentan mengalami osteoporosis. Misalnya kalau dia diabetes atau mungkin ada keganasan sehingga dia menyebabkan seseorang mengalami osteoporosis. Ini kalau kita lihat ya, osteoporosis itu fungsinya apa sih sebenarnya? Jadi dia punya fungsi untuk mengatur kerja dari osteosit, osteoblast, dan osteoklas. Jadi kalau estrogen itu ada, dia akan menurunkan apoptosis dari osteosit. Kemudian menurunkan apoptosis dari osteoblast, tapi dia meningkatkan apoptosis dari osteoklas. Sehingga osteoklas ini kerjanya benar-benar akan diatur. Kalau belum waktunya, dia nggak boleh kerja sama estrogen. Ketika estrogennya nggak ada, apa yang terjadi? Apoptosis osteoklas ini akan ditingkatkan, kan tidak bisa dihambat akhirnya. Jadi dia akan ketika nggak ada estrogen, berarti osteoklas ini akan bekerja. Karena dia apoptosisnya akan diturunkan. Sehingga osteoklasnya akan meningkat jumlahnya, sedangkan osteoblast sebaliknya. Karena dia tidak ada estrogen, tidak ada yang menghambat apoptosis dari osteoblast. Jadi osteoblastnya akan turun akhirnya. Osteositnya juga sama turun. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah peningkatan resorpsi dari tulang. Jadi ini akan meningkat, pembentukan tulang akan menurun, kemudian aktivitas bone remodeling itu akhirnya akan meningkat juga. Sehingga nanti tapi peningkatannya lebih banyak pada peningkatan aktivitas dari osteoklas. Sehingga terjadilah kerusakan tulang yang lebih besar daripada pembentukan tulangnya. Sehingga nanti orang-orang yang memang dia postmenopause karena kekurangan estrogen, terapinya apa? Salah satu terapinya adalah kita kasih estrogen dari luar. Ini saya jadi ini kalau kita lihat kalau dia memang apa ya kerapatan mineral tulangnya turun, berarti dia punya kemungkinan semakin kecil kerapatan mineral tulangnya, semakin besar kemungkinan pasien mengalami fraktur. Yang kedua adalah karena yang tadi aging ya. Jadi ketika aging itu apa sih yang terjadi? Kenapa kok lebih rentan mengalami osteoporosis? Ya karena terjadi penurunan fungsi dari organ. Yang itu yang pertama. Yang kedua karena seks hormonnya pasti udah turun ketika orang yang sudah menua di atas 70 tahun.
Dan yang ketiga, karena terjadi peningkatan stres mekanik pada tulang kita. Jadi bayangkan, tulang kita selama 70 tahun dipakai buat apa aja gitu kan ya. Jadi stres tulang itu akan semakin meningkat, stres pada tulang itu meningkat sehingga akhirnya terjadi juga peningkatan aktivitas kerusakan tulangnya dibandingkan dengan pembentukan tulang. Jadi harusnya ketika stresnya meningkat kan tulang kita akan merusak kemudian memperbaiki. Nah ini ketika stresnya meningkat, tulang merusak tapi yang memperbaiki tidak sanggup. Sehingga akhirnya nggak seimbang. Nah barulah terjadi osteoporosis. Yang ketiga, karena penyebab lain, misalnya karena obat-obatan. Jadi sebenarnya banyak obat yang bisa menyebabkan terjadinya osteoporosis. Yang paling banyak dibahas dan ada terapinya memang, maksudnya ada terapi yang benar-benar sampai ada pedoman terapinya itu adalah pemakaian dari glukokortikoid. Jadi pemakaian glukokortikoid jangka panjang. Itu akan menyebabkan perubahan pada aktivitas osteosit, kemudian osteoblas, dan osteoklas. Efeknya sama seperti ketika nggak ada estrogen. Jadi kortikosteroid itu kerjanya pada osteosit, osteoblas, dan osteoklas sama seperti ketika nggak ada estrogen. Jadi osteositnya akan ditingkatkan apoptosisnya, osteoblas juga ditingkatkan apoptosisnya, tapi osteoklas akan dihambat apoptosisnya. Sehingga akhirnya apa? Osteoklas kerjanya berlebihan ketika kita menggunakan kortikosteroid jangka panjang. Sehingga massa tulangnya turun, kekuatan tulangnya juga turun. Nah, selain kortikosteroid juga ada obat-obat yang lain seperti yang ada di sini. Jadi ada banyak sekali obat-obat yang bisa menyebabkan terjadinya osteoporosis. Tapi yang sering terjadi itu adalah yang pemakaian glukokortikoid. Nah, kalau ini enggak ya. Ini dulu zaman-zaman awal-awal ngajar ini itu lagi zaman-zamannya di TV lagi banyak iklan ini gitu ya. Jadi 1000 langkah bersama, jadi kayak gitu-gitu. Jadi caranya supaya kita bisa memperlambat, bukan untuk menyembuhkan, tapi memperlambat terjadinya osteoporosis atau memperlambat terjadinya penurunan massa tulang dengan cara meminum suplemen atau minum susu kan ini ya, karena susu mengandung banyak kalsium. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami osteoporosis? Sebenarnya kita udah tahu apa sih ciri-cirinya orang kalau osteoporosis itu bisa kita lihat dari postur tubuhnya. Biasanya orang itu akan mengalami perubahan postur tubuh di mana mereka akan jauh lebih pendek. Kenapa mereka pendek? Karena mereka biasanya akan bungkuk. Kebanyakan orang osteoporosis itu mereka bungkuk. Bungkuknya kan mana bungkuk ke depan. Tapi ada juga kasus di mana ketika terjadi osteoporosis bungkuknya bungkuk ke belakang. Tapi itu jarang sekali. Biasanya orang bungkuknya ke depan ya. Jadi kyphosis, jadi bisa kyphosis, bisa lordosis ke belakang, ke depan atau ke belakang. Akhirnya apa? Terjadi penurunan dari tinggi badan. Nah, biasanya juga diikuti dengan perubahan perubahan tulang pada daerah dadanya. Ini akan berubah. Nah, biasanya juga diikuti dengan fraktur atau biasanya diikuti dengan patah tulang, baik itu akut maupun kronik. Dan kalau sudah ada patah tulang, berarti diikuti juga dengan nyeri. Jadi ini yang bisa kita lihat pada pasien-pasien yang mengalami osteoporosis. Jadi awal mereka belum osteoporosis seperti apa, bentuk badannya. Ketika mereka sudah mengalami osteoporosis berbeda nanti pasti. Pasti akan ada perbedaan pada bentuk dari tulangnya sehingga mereka akan lebih bungkuk dan kemudian tingginya itu akan menurun. Itu pasti akan kelihatan banget. Nah, di mana posisi fraktur atau posisi patah tulang itu terjadi kalau pada pasien osteoporosis? Jadi tempat terjadinya adalah tempat-tempat di mana banyak tersusun dari tulang-tulang trabekular. Yaitu tulang-tulang yang spongy. Tempat-tempat yang banyak tulang sponginya. Misalnya pada vertebra kita atau pada daerah panggul ya, pada hip, jadi pada pinggul kita, atau bisa juga pada pergelangan tangan. Ini yang paling banyak terjadi memang. 3 terbesar, banyak tempat di mana banyak terjadi osteoporosis atau patah tulangnya. Beda ya tadi sama gout. Kalau gout kita paling banyak pada metatarso phalangeal, MTP kan ya, pada daerah jari kaki kalau pada gout. Tapi kalau pada OP, osteoporosis itu pada tempat-tempat yang banyak tulang trabekularnya. Ada 3 tempat ini. Nah, selain kita tadi kan sudah ada
apa T-score atau skor T. Nah, selain skor T, ada nggak sih sebenarnya penanda-penanda lain? Sebenarnya kita bisa juga melihat penanda-penanda yang lain atau data-data lab yang lain. Data lab lainnya tuh apa? Bisa kita cek aja berapa kadar kalsiumnya gitu ya, berapa kadar fosfatnya. Jadi kita bisa tahu sebenarnya orang ini kekurangan nggak sama mineral tulangnya tadi. Yang pertama. Yang kedua, bisa kita cek enzim pembentuk pembentuk tulang, yaitu enzim alkalin fosfatase. Jadi nanti kita bisa cek apakah memang aktivitas pembentukan tulangnya berjalan dengan normal. Yang ketiga, kita cek berapa kadar dari kalsitriolnya atau kalsidiolnya. Kita cek berapa kadar vitamin D-nya dalam darah. Atau kita juga bisa cek berapa kadar kalsiumnya dalam urin. Ada nggak kalsium yang terbuang dalam urin kita? Atau misalnya kita cek kalau misalnya kita khawatir ada ada penyebab lain gitu ya. Kita bisa cek, misalnya ada gangguan jangan ada gangguan hormon nih orangnya. Hormon apa yang kita cek? Hormon tiroid, stimulating hormon, tadi yang dia memproduksi kalsitonin, atau paratiroid hormon yang diproduksi oleh kelenjar paratiroid. Jadi kita bisa ngelihat TSH-nya, bisa ngelihat PTH-nya. Itu adalah tambahan dari data laboratoriumnya. Atau kalau pengujian ini kita bisa juga cek bone markernya. Jadi untuk mengetahui sebenarnya lagi beraktivitas nggak sih nih osteoblas atau osteoklasnya itu bisa kita cek dari bone marker. Cuman jarang ya kalau di klinik. Kalau di klinik biasanya ya kita tambahannya ya ini aja. Yang ini jarang. Jadi tapi bisa juga. Jadi kalau kita mau uji pada hewan bisa tambahkan dengan parameter-parameter yang lain gitu ya. Kalau kita ingin tahu apakah osteoklasnya lagi bekerja, berarti harusnya ada deoksiperinolin dan ada C-terminal dan N-terminal telopeptid. Jadi ini merupakan hasil pecahan-pecahan tulang yang dilakukan oleh osteoklas. Jadi kalau kolagen non kolagennya dipecah-pecah, nah ini akan terbentuk senyawa kimia ini. Kalau osteoblastnya lagi kerja, itu akan ada senyawa osteokalsin dan juga ada tadi alkali fosfatase. Jadi kita bisa cek sebenarnya, oh kalau ini ada berarti sel itu lagi kerja gitu. Dan seberapa banyak adanya sehingga itu menentukan seberapa banyak sel tadi sedang aktif gitu ya. Nah, untuk osteoporosis ini kita bisa asesmen pasiennya. Jadi bisa kita lihat sebenarnya kira-kira pasien ini kenapa ya kok dia bisa osteoporosis. Jadi mungkin kita bisa lihat kalau nggak ada apa-apa dari pasiennya nggak ada yang bermasalah, oh mungkin ini genetik gitu ya. Atau kita bisa melihat oh jangan-jangan memang karena dari diet atau lifestyle-nya dia, dari gaya hidupnya pasiennya, makanya kenapa dia rentan mengalami osteoporosis. Atau bisa juga karena memang dia punya penyakit. Makanya kenapa dia bisa mengalami osteoporosis. Misalnya dia hipertiroid tadi ya, gangguan pada hormon PTH ataupun tiroidnya. Atau juga dia punya penyakit diabetes. Sehingga terjadi kerusakan pada tulangnya. Atau tadi faktor ginekologi, ternyata dia early menopause. Harusnya menopause umur 50-55, dia di bawah itu sudah menopause gitu ya. Atau pemakaian obat-obatan. Atau mungkin karena pasien underweight. Jadi ke orang-orang yang kurus, itu mereka punya kemungkinan atau punya resiko mengalami osteoporosis lebih besar daripada orang-orang yang tidak kurus. Ini nggak usah. Kalau ini nanti Anda baca sendiri saja, saya nggak terlalu banyak menjelaskan ya, karena waktunya juga mungkin nggak cukup. Ini ada hubungan antara diabetes dengan terjadinya osteoporosis. Ya, salah satu yang bisa kita lihat adalah tadi terjadinya ini peningkatan aktivitas dari AGEs. Jadi advanced glucosidase enzim, jadi AGEs ini ya. Jadi ketika ages-nya meningkat, nanti akan terjadi peningkatan ROS, termasuk di dalamnya peningkatan ROS, sehingga nanti ROS inilah yang akan meningkatkan aktivitas dari osteoklas. Jadi advanced glucosylase end products. Jadi hasil akhir dari produk akhir dari metabolisme glukosa yang berlebihan. Oke, sekarang kita masuk ke terapi. Terapinya kita bagi dua, terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Terapi non-farmakologinya ya udah, berarti kita harus berusaha untuk merubah pola makan atau diet dari orang yang mengalami osteoporosis. Jadi kalau dia kemarin merokok ya udah selesai menghindari merokoknya, kemudian alkoholnya dikurangi, kemudian kafein juga, terus meningkatkan intake kalsium dan vitamin D. Kemudian setelah itu menjaga berat badan. Bagaimana caranya supaya berat badannya tidak underweight. Kemudian yang harus disampaikan pada pasien dan keluarganya adalah berjaga-jaga atau menjaga supaya pasiennya nggak jatuh. Dan diajarin refleks jatuh. Jadi bagaimana mengelola refleks jatuh. Jadi kalau orang kan bisa refleks jatuhnya ke belakang ya. Kalau orang-orang yang osteoporosis nanti dia akan diajarin bagaimana caranya ketika dia jatuh, refleksnya itu ke depan, bukan ke belakang.
susah sih, tapi memang itu dicoba untuk dikonselingkan pada pasiennya dan keluarga pasien. Jadi diajarin supaya mereka nggak refleks ke belakang. Kenapa? Karena bagian belakang tadi kan tempat di mana banyak terdapat tulang-tulang trabekularnya di daerah pinggulnya. Sehingga kalau itu udah kena jatuh, pasti kemungkinan patahnya semakin besar. Udah kita masuk ke terapi untuk mengatasi osteoporosis. Terapinya tadi dua, yang menghambat resorpsi tulang dan yang meningkatkan pembentukan tulang. Ini ada beberapa golongan obat, yang ini hanya ada satu nanti obatnya. Kita bahas dulu yang pertama, anti-resorpsi terapi. Siapa aja terapinya? Yang pertama jelas, karena penyusun dari tulang kita itu adalah kalsium, maka terapi yang selalu diberikan pada orang-orang osteoporosis adalah kalsium. Walaupun dia bukan terapi pertama atau bukan terapi pertama, karena dia adalah suplemen ya. Jadi dia nggak akan menyembuhkan osteoporosis, dia hanya memperlambat terjadinya penurunan dari massa tulang. Jadi dia memperlambat aja dengan cara menjaga kadar dari kalsium. Gitu. Nah, kalsium itu apa yang paling banyak dipakai? Yang paling banyak dipakai itu adalah kalsium karbonat. Karena dia memang murah, kemudian efektif, ya. Jadi dan dia bisa meningkat, absorpsinya bisa meningkat dengan makanan. Jadi santai aja ketika dimakan dengan makanan. Cuman ada efek sampingnya, dia akan mengalami konstipasi pasiennya dan mengalami flatulence. Jadi gampang kembung gitu ya. Sehingga nanti pasiennya akan diminta untuk banyak minum air, terus banyak banyak makan serat gitu ya. Kemudian rutin exercise supaya nggak mengalami efek samping. Nah, memang yang perlu diperhatikan pada pemakaian kalsium itu berapa sih sebenarnya kalsium yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya kalsium itu paling tinggi kebutuhannya pada saat kita remaja. Jadi usia-usia belasan itu adalah usia-usia di mana kebutuhan kalsium kita tuh paling tinggi. Makanya kenapa itu kita sebut masa pertumbuhan. Orang masih bisa bertumbuh menjadi tinggi kalau pada umur-umur itu. Tapi setelah umur itu memang orang tuh nggak udah selesai, udah cukup gitu. Pertumbuhan tinggi badannya nggak akan bertambah lagi. Dan memang pada saat usia itu kebutuhan kita nggak terlalu butuh banyak kalsium lagi sudah. Jadi kebutuhan kalsium akan turun. Meningkat lagi memang ketika usia kita di atas 50. Jadi meningkat menjadi 1.200 miligram dalam sehari. Itu kebutuhan kalsium kita. Dan ketika kita menggunakan suplemen kalsium, hati-hati ketika kita menggunakan beberapa obat. Entah itu antibiotika atau mungkin penggunaan preparat besi, karena dia kan sama logam kan kalsium ini, sehingga dia bisa mudah sekali untuk membentuk kompleks dengan obat-obat lain, sehingga akhirnya dia akan menghambat absorpsi dari kalsium. Kalau ada kalsium pasti ada vitamin D, karena ternyata vitamin D inilah yang memperantarai absorpsi kalsium ke dalam saluran cerna. Dengan cara apa tadi? Pengaktifan dalam bentuk kalsitriol. Jadi kalsitriol aktif sehingga dia bisa memperantari masuknya kalsium. Di dalam bentuk ini. Nah, kebutuhannya berapa? Kebutuhan vitamin D itu relatif stabil ya, relatif sama. Antar usia tuh nggak ada perubahan kebutuhan vitamin D, yaitu sekitar 600 international unit per hari. Jadi bisa dari mana? Bisa dari ikan gitu ya, bisa dari ikan atau bisa dari minyak-minyak ikan itu banyak mengandung vitamin D. Ini baru obatnya. Jadi kalau tadi itu suplemen-suplemennya, jadi mereka akan selalu diberikan bersama dengan terapi utamanya. Terapi pertama pada osteoporosis itu adalah obat-obat golongan bifosfonat ini. Etrindonat, alendronat, lisendronat, ibandronat. Jadi obat-obat golongan bifosfonat. Contohnya adalah ini. Nah, obat-obat ini kerjanya gimana? Kerjanya dia adalah berikatan dengan garam hidroksiapatit. Tadi garam yang penyusun tulang itu adalah ada garam hidroksiapatit. Jadi dia berikatan dengan garam hidroksiapatit supaya apa? Supaya si osteoklas itu nggak bisa mengikat permukaan tulang karena dihalang-halangi oleh si bifosfonat. Akibatnya osteoklas kemudian akan apoptosis karena nggak bisa bekerja. Jadi itu mekanisme dari bifosfonat. Jadi kalau kita lihat epinendronat ini dia menghambat mineralisasi tulang, menyebabkan osteomalasia ya karena mineral tulangnya menurun, sehingga nanti biasanya terapinya dikombinasi dengan hormon replacement terapi atau HRT. Kemudian
karena golongan ini tuh dia bioaknya jelek dan ada efek pada GI yang cukup besar, sehingga biasanya akan diminta untuk mengkonsumsi pagi hari 0,5 setengah jam sampai 2 jam sebelum makan dengan 1 gelas air dalam posisi yang tegak. Dan obat-obat ini, bifosfonat ini bisa kita pakai pada apa? Pada osteoporosis karena postmenopause, karena pemakaian glukokortikoid, ataupun pada pria, osteoporosis pada pria. Itu kita bisa menggunakan pilihan pertamanya adalah golongan bifosfonat. Ini enggak usah. Yang berikutnya adalah kalsitonin. Tadi sudah ya, kalsitonin itu dia biasanya memang berhubungan dengan menjaga kadar kalsium dalam tubuh kita. Jadi bisa dipakai secara nasal spray, subkutan, ataupun per oral dengan dosis 100 international unit per hari. Jadi untuk menghambat resorpsi dari tulang. Biasanya yang paling terkenal adalah kalsitonin dari salmon. Dari ikan salmon. Ya. Biasanya dipakai kalau pasien-pasien itu sudah intoleran terhadap agen-agen lain. Jadi ini bukan pilihan pertama. Jadi pilihan setelah kalau pasien yang lain kalau obat yang lain udah nggak bisa. Kayak tadi misalnya nggak bisa bifosfonat, nggak bisa, baru pilihannya adalah kalsitonin. Nah, berikutnya adalah hormon. Jadi estrogen replacement terapi atau hormon replacement terapi. Kenapa? Karena tadi penyebab osteoporosis adalah karena kekurangan hormon, sehingga ya udah kita kasih aja hormon dari luar. Hormonnya apa? Bisa ERT, bisa HRT. Kalau ERT isinya hanya estrogen. Tapi ketika kita menggunakan hanya estrogen, maka ada efeknya peningkatan resiko kanker endometrium, sehingga akhirnya dikombinasi dengan progesteron. Maka akhirnya ada namanya, yaitu menjadi HRT, Hormone Replacement Therapy namanya. Jadi untuk mengurangi terjadinya resiko pada endometrium. Tapi apakah nggak ada efek sampingnya? Masih ada. Ketika kita menggunakan HRT, efek sampingnya adalah terjadi spotting, jadi ada bercak-bercak begitu, kemudian pendarahan pada vagina. Bisa juga pembesaran dari kelenjar mami, udema, dan peningkatan berat badan. Nah, ini biasanya perempuan-perempuan atau wanita-wanita itu nggak mau, nggak nyaman dengan penggunaan obat-obat yang bisa meningkatkan berat badan, sehingga mereka nggak menggunakan ini sebagai terapi pertama. Dan memang ini bukan terapi pertama. Walaupun kalau kita tahu osteoporosis terjadi karena penurunan dari hormon, tapi nggak, penggunaan hormon bukan pilihan pertama, karena ada banyak efek samping yang cukup berbahaya dibandingkan dengan tadi menggunakan bifosfonat. Kalau pada kita pakainya testosteron replacement terapi. Itu ya. Contohnya apa? Contohnya metiltestosteron, kemudian nandrolon dekanoat. Cuman tetap ada efek sampingnya. Jadi efek sampingnya sama seperti kalau kita lagi puber. Jadi pada pria-pria yang puber, nah itu akan terjadi tapi pada bapak-bapak ini, pada orang tua. Tapi dia akan mengalami fase-fase seperti ketika dia masih remaja. Nah, karena tadi ternyata hormon tuh punya efek yang cukup luar biasa, terutama estrogen tadi ketika kita kasih dari luar tuh efeknya meningkatkan resiko kanker ya. Sehingga dibuatlah ada penelitian-penelitian untuk membuat obat baru. Gimana kalau kita buat obat yang bisa mengaktifkan reseptor estrogen juga, tapi bukan hormon gitu ya, selain hormon, tapi benar-benar obat senyawa kimia yang kita buat supaya dia bisa berikatan sama reseptor estrogen. Maka dibuatlah senyawa obat baru, yaitu selektif estrogen reseptor modulator atau SERM. Bukan serem ya, SERM. SERMS. Contoh obatnya apa? Raloxifene, tamoxifen, droloxifene. Nah, mereka ini jauh lebih spesifik. Jadi misalnya kalau raloxifene dan droloxifene, ini dia agonis pada tulang, agonis estrogen pada tulang. Jadi benar-benar spesifik hanya bekerja pada estrogen yang ada di tulang. Estrogen yang ada di mame, jaringan mame, payudara, dan jaringan uterus itu dia nggak bekerja di sana. Sehingga kemungkinan terjadinya kanker di mame maupun di uterus itu lebih kecil. Ya. Dan kalau dia ditambahkan atau dikombinasi dengan bifosfonat, dia bisa meningkatkan efek peningkatan mineral tulang. Sedangkan tamoxifen, dia agonisnya di tulang sama uterus. Antagonisnya pada mami. Dia mungkin nggak akan menyebabkan kanker mami, tapi dia masih mungkin menyebabkan kanker pada uterus. Tapi tetap lebih kecil resikonya dibandingkan kalau kita pakai estrogen langsung. Karena dia bisa mengaktifkan reseptor estrogen dimanapun ya, ketika kita kasih hormon estrogen. Dipakai kapan? Memang dipakainya adalah pada terapi osteoporosis pada postmenopause, terutama yang dia sudah punya resiko mengalami terjadinya fraktur.
Berikutnya adalah denosumab. Jadi tadi ada bifosfonat, ada selective estrogen receptor modulator, yang ini adalah denosumab. Denosumab ini kerjanya sama kayak bagaimana osteoblas bisa menghambat kerja dari osteoklas. Jadi dia akan berikatan sama RANKL. Jadi dia akan berikatan sama RANKL. Sehingga apa? Sehingga L nggak bisa berikatan sama reseptornya di osteoklas. Sehingga osteoklasnya nggak bisa matang. Jadi kalau osteoklasnya nggak bisa matang, berarti dia nanti akan apoptosis. Itu adalah denosumab. Jadi sama-sama sebenarnya denosumab sama bifosfonat sama-sama dia menghambat aktivitas dari osteoklas. Cuman caranya beda. Kalau bifosfonat dia terikat sama hidroksiapatit sehingga menghalangi osteoklas melekat pada permukaan tulang. Kalau denosumab dia menghambat kematangan dari osteoklas dengan cara menghambat ikatan antara LNKL dengan reseptornya pada osteoklas sehingga nggak matang osteoklasnya, apoptosis. Sudah. Jadi itu adalah terapi-terapi untuk anti resorpsi tulangnya. Sedangkan untuk pembentukan tulang hanya ada yaitu menggunakan suatu senyawa kimia atau yang kita kenal dengan teriparatid. Di teriparatid ini dia mengandung beberapa asam amino dari paratiroid hormon. Jadi diambil yang memang dia khusus fungsinya adalah untuk pembentukan dari merangsang atau menstimulasi pembentukan tulang. Jadi dia mengandung 34 asam amino dari PTH. Harapannya dia bisa meningkatkan pembentukan tulang, kemudian bone remodeling, jadi dia menjaga bone remodeling dengan cara meningkatkan aktivitas dari osteoblast. Nah, itu saja sebenarnya terapi pada osteoporosis. Nah, kalau kita lihat ini ya, misalnya ini adalah osteoporosis, contohnya terapi osteoporosis. Jadi misalnya terapi pertamanya, jadi kita akan lihat dulu nilai T-score-nya. Ada juga sih yang melihat nilai Z-score, tapi yang paling banyak dipakai itu adalah yang T-score. Jadi kita melihat dibandingkan dengan rata-rata pada manusia dewasa yang normal. Tapi kalau Z-score dia dibandingkan dengan nilai rata-rata pada usia tersebut. Jadi pada usia kita nilai kita dibandingkan dengan orang-orang yang dengan seusia dengan kita, nilainya berapa gitu. Nah, jadi terapi pilihan pertamanya itu adalah bifosfonat. Kalau bifosfonatnya intoleran, baru kita pilih terapi yang lain, bisa kalsitonin, bisa golongannya SEM, selective estrogen receptor modulator, bisa golongan PTH tadi, teriparatid. Jadi bisa kita pakai itu. Itu kalau misalnya kita intoleran terhadap bifosfonat. Jadi selalu pilihan pertamanya adalah bifosfonat. Kalau itu nggak bisa, baru yang lainnya. Kalau kalsium sama vitamin D itu biasanya akan selalu dikasihkan ketika kita memberikan obat yang lain. Jadi obat osteoporosisnya dikasih, tapi selalu plus vitamin D dan kalsium. Itu pada osteoporosis, yang ini pada osteoporosis karena pemakaian glukokortikoid. Sama, pilihan terapinya adalah bifosfonat. Ditambah dengan kalsium dan vitamin D. Dan cek teratur, jadi cek setiap saat bagaimana kadar nilai dari T-score-nya. Nah, bagaimana caranya untuk mencegah? Bisa nggak sih osteoporosis itu dicegah? Bisa diperlambat ya dengan cara yang memperbaiki diet, sosial habitnya, kemudian intake kalsium, terutama intake kalsium dan vitamin D. Dan exercise. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau untuk memperlambat terjadinya penurunan dari massa tulang. Nah, itu adalah apa namanya materi saya yang pertama di sore hari ini, siang hari ini dan menuju sore ya, tentang osteoporosis.